Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Lesta Nurul Utama, mahasiswi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester, mata kuliah Ekonomi Politik dan Pembangunan, kami diminta untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan di kabupaten atau kota masing-masing. Di sini, saya ingin memberikan beberapa usulan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus, terutama Ibu Bupati Hajah Dewi Handayani SEMM, untuk membantu mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Agung Pusat. Kabupaten Tanggamus diresmikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 pada tanggal 21 Maret 1997. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.654,98 km persegi dan berpenduduk sebanyak 580.383 jiwa dengan kepadatan penduduk 124 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan dan 275 desa. Pada kesempatan ini, saya ingin mengusulkan beberapa kebijakan yang diharapkan bisa membantu mengentaskan masalah kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Salah satu kebijakan tersebut adalah pada sektor pendidikan, di mana di Kabupaten Tanggamus tingkat pendidikan terbilang masih cukup rendah, terutama di daerah terpencil. Ada banyak sekali anak usia sekolah yang harus putus sekolah, dikarenakan faktor kesulitan ekonomi dan juga buruknya infrastruktur. Kemudian, jauhnya sekolah juga menjadi salah satu alasan utama mereka putus sekolah. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat kebijakan untuk menggratiskan sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Namun, bukan hanya menggratiskan biaya pembayaran SPP saja, tapi juga memberikan bantuan berupa seragam dan alat tulis gratis. Karena ada banyak orang tua yang anaknya harus putus sekolah, meski sudah digratiskan biaya SPP-nya, namun tidak mampu untuk membelikan seragam dan juga alat tulis untuk anak mereka. Kemudian, selain kebijakan sekolah gratis dan alat kebutuhan sekolah gratis, pemerintah bisa membuat kebijakan satu desa memiliki satu sekolah dasar, dan satu kecamatan memiliki satu sekolah menengah pertama dan satu sekolah menengah atas, agar para anak-anak tidak lagi harus putus sekolah, karena alasan jauhnya jarak dari rumah ke sekolah. Yang tidak jarang, ketika harus pergi sekolah, anak-anak harus berjalan jauh, hingga beberapa kilometer. Kadang, mereka harus menyeberangi sungai yang dalam, muara yang sedang pasang, dan melompati bukit sebagai jalan alternatif menuju sekolah. Sudah sepatutnya pemerintah membuat kebijakan yang bisa membantu anak-anak agar tidak putus sekolah. Karena pendidikan sangatlah penting bagi para generasi penerus bangsa. Kemudian, kebijakan yang ingin saya usulkan selanjutnya adalah kebijakan di bidang pariwisata, di mana di Kabupaten Tanggamus terdapat banyak sekali sektor pariwisata seperti pantai,
air terjun, dan masih banyak yang lainnya. Jika kita melihat dari segi ekonomi, pariwisata, kita bisa melihat peluang besar di sana. Dengan banyaknya pariwisata tersebut, Kabupaten Tanggamus bisa mendapatkan banyak pendapatan dari sektor pariwisata. Karena dari sektor pariwisata, banyak hal yang berkaitan yang bisa dikembangkan menjadi usaha untuk mendapatkan keuntungan serta menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Tanggamus. Ada beberapa dampak positif pariwisata terhadap perekonomian. Yang pertama, sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing atau mendorong seorang untuk berwira swasta, memberikan pelayanan dan kemudahan selama mereka berwisata. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar. Menyerap banyak tenaga kerja di bidang pariwisata. Misalnya, menjadi tour guide untuk menemani selama perjalanan wisata. Kemudian, menjadi supir untuk mengantar, untuk mempersingkat jarak wisatawan ke tempat yang dituju. Namun, bukan tanpa hambatan. Ada beberapa tempat wisata yang belum mempunyai fasilitas yang lengkap, dan banyak tempat wisata yang masih sulit dijangkau oleh para wisatawan, sehingga membuat wisatawan malas untuk berkunjung atau kembali berkunjung ke tempat pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Di antaranya adalah sulitnya akses jalan menuju ke tempat wisata. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan agar tempat-tempat pariwisata membenahi dan melengkapi fasilitas yang ada di tempat mereka. Pemerintah juga harus membuat kebijakan perbaikan infrastruktur seperti jalan dan lainnya, sehingga para wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, kebijakan yang ingin saya usulkan adalah kebijakan di bidang pertanian, di mana para petani di Kabupaten Tanggamus masih banyak yang tergolong miskin karena keterbatasan modal. Lembaga ekonomi dan keuangan masih dikuasai oleh pihak luar petani. Kemudian, masih kurangnya sosialisasi untuk para petani membuat banyak petani yang tidak tahu caranya mendapatkan pupuk subsidi dan minimnya pengetahuan para petani dalam bercocok tanam dengan baik. Masalah yang selanjutnya dihadapi para petani adalah harga produk tidak stabil. Sifat hasil petani adalah musiman, yang berarti produk tersebut akan memiliki jumlah yang mencukupi pada waktu tertentu saja. Saat panen, pasokan akan melimpah dan harga akan jatuh, sedangkan saat pasokan terbatas akan terjadi lonjakan harga. Kemudian, masalah yang dihadapi para petani, terutama yang berada di daerah pelosok adalah akses yang masih sulit, di mana untuk memasarkan hasil pertanian keluar daerah adalah hal yang masih cukup sulit untuk dilakukan. Maka dari itu, pemerintah bisa membuat kebijakan, di antaranya peminjaman modal tanpa bunga untuk para petani mengembangkan usahanya. Lalu, memberikan bantuan pupuk bersubsidi dan alat-alat untuk pengembangan pertanian. Juga, membantu para petani dalam memasarkan hasil panen mereka. Selalu menetapkan kebijakan harga agar harga produk stabil dan para petani tidak merugi. Dan yang terakhir, membuat kebijakan penyuluhan atau sosialisasi rutin untuk para petani agar semakin memperkaya pengetahuan para petani
cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kemiskinan dan rekomendasi kebijakan yang bisa saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.